Kadang dunia tak mendengar jerit dalam diam. Saat kita berteriak di dalam kepala, tapi luar tampak tenang. Orang pikir kita baik-baik saja, padahal hati berantakan. Kita tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena lelah menjelaskan luka yang tak dipahami siapapun. Di titik ini, kita memilih diam. Bukan menyerah, tapi menyusun ulang kekuatan. Dulu, kita membuktikan lewat kata. Sekarang, kita buktikan lewat aksi. Diam bukan berarti mati. Diam adalah cara jiwa bernafas kembali, menyimpan amarah, kecewa, dan luka, menjadi bensin untuk berlari lebih kencang. Yang tak lagi kita kejar adalah pengakuan. Namun, yang kini kita genggam, yaitu kendali atas hidup kita sendiri. Orang-orang akan melihat kita berubah, tapi mereka tidak tahu proses sunyi yang kita lalui. Tidak pernah tahu malam-malam saat dada sesak, tapi kita pura-pura kuat. Dunia hanya tepuk tangan saat kita menang, tapi diam saat kita hancur. Maka kita balas semua itu, bukan dengan teriak, tapi dengan kemajuan yang tak bisa mereka tolak. Mereka menyakiti kita, berkata seenaknya, meninggalkan tanpa alasan, tapi lihat, kita tak tumbang. Justru karena luka itu, kita bangkit. Luka mengajarkan kita mencintai diri sendiri. Rasa kecewa menampar kita agar berhenti berharap dari manusia. Kini kita tahu, satu-satunya yang bisa kita andalkan yaitu diri sendiri. Tak perlu menjelaskan ke siapapun kenapa kita berubah, karena yang tahu perjuangan ini hanya diri kita sendiri. Dan orang hanya melihat hasilnya, tapi mereka tidak tahu air mata yang jatuh diam-diam. Maka tak perlu validasi, tak perlu penonton, cukup satu hal yaitu terus berlari, meski dunia diam, karena ini tentang kita, bukan mereka. Ada masa di mana diam adalah jawaban terbaik. Saat orang mempertanyakan, meremehkan, menghina, kita tak lagi sibuk membela diri. Karena semakin banyak bicara, semakin lemah kita terlihat. Tapi saat kita diam dan sibuk upgrade diri, justru disitulah mereka panik. Karena perubahan tak bisa dihentikan. Dunia boleh diam, tapi langkah kita tak boleh berhenti. Kita bukan sedang berlari dari kenyataan, tapi berlari mengejar versi terbaik diri. Setiap keputusan hari ini adalah perlawanan terhadap masa lalu. Dan kita menang, bukan karena didukung banyak orang, tapi karena kita berani berdiri meski sendirian. Dan ada rasa sakit yang tak bisa disembuhkan oleh waktu, tapi bisa disembuhkan oleh progres. Setiap langkah kecil yang kita ambil, olahraga, belajar, diam di kamar sambil berpikir, itu semua penyembuhan. Tak perlu drastis, cukup konsisten, karena yang mengubur luka bukan lupa, tapi kemajuan yang terus dilanjutkan. Mereka tak tahu, kita masih menyimpan kecewa, tapi kini kita pandai menyamarkannya dengan produktivitas. Kita ubah rasa sakit jadi semangat kerja. Kita ubah trauma jadi rencana masa depan. Bukan karena tak sakit lagi, tapi karena kita tak ingin terus dikendalikan oleh rasa yang sama. Dan inilah cara kita menang. Jangan tanya kenapa kita berubah, tapi tanyakan, kenapa kita bertahan sejauh ini? Karena setiap luka pernah membuat kita nyaris menyerah, tapi lihat sekarang, kita masih berdiri, masih melangkah, dan itu sudah cukup. Dunia tak perlu tahu detailnya, tapi mereka akan sadar bahwa kita sudah tak lagi sama seperti dulu. Terkadang, kita tidak sedang mencari penyemangat, kita hanya ingin didengar, dipahami tanpa dihakimi. Tapi ketika tak ada yang mampu memberi itu, kita belajar jadi tempat aman bagi diri sendiri. Diam-diam kita belajar memeluk luka sendiri, dan menjadikan diri ini sebagai rumah yang tak akan pernah meninggalkan. Dulu kita menunggu seseorang datang untuk menyelamatkan. Sekarang kita tahu, satu-satunya penyelamat adalah diri sendiri. Tidak ada yang benar-benar paham luka kita. Maka kita hentikan pencarian keluar dan mulai membangun ke dalam. Bukan karena kita tak butuh orang lain, tapi karena kita tidak ingin bergantung lagi. Ada waktunya kita jatuh, dan tidak ada yang menangkap. Itu bukan akhir, tapi permulaan. Karena dari titik terendah itulah kita bisa bangkit, bukan untuk membuktikan ke orang lain, tapi untuk menyelamatkan diri dari tenggelam. Tidak perlu disorot, tidak perlu dikagumi, cukup kita tahu bahwa kita pernah selamat. Saat semua pergi, kita tetap punya satu hal, yaitu waktu. Waktu yang bisa kita pakai untuk sembuh, untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dan saat kita sadar,
luka bukan akhir dari segalanya. Justru dari luka, kita mulai membangun versi diri yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih damai. Ada rasa sakit yang tidak perlu dihapus, cukup diterima, dipahami, dan dijadikan bagian dari perjalanan. Karena justru dari rasa itu, kita belajar mengenal diri yang selama ini kita abaikan. Dan mungkin, itu adalah anugerah tersembunyi yang mengubah arah hidup kita sepenuhnya. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan pada kita, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan setelahnya. Apakah tetap terjebak dalam luka atau melangkah dengan sisa tenaga yang kita punya? Dan ketika kita memilih melangkah, disitulah kemenangan sebenarnya dimulai. Tidak, semua orang akan mengerti perjalanan kita, dan tidak semua orang harus mengerti. Karena ini bukan tentang mereka. Ini tentang bagaimana kita mencintai diri, memilih waras, memilih tenang, meski dunia di luar terus berisik dan memaksa kita bicara. Dunia tidak pernah diam untuk mendengarkan, maka kita tidak perlu lagi berteriak. Kita buktikan semuanya dengan kemajuan pelan tapi pasti. Karena balas dendam terbaik bukan kemarahan, tapi menjadi pribadi yang tetap tenang, tetap berkarya, saat mereka mengira kita akan hancur. Ada masa lalu yang menyakitkan, tapi kita tidak perlu tinggal di sana. Kita jadikan ia pelajaran, bukan penjara. Karena kita bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kita tumbuh, kita berubah, dan kita tidak akan pernah kembali pada versi lama yang terus terluka. Kita tidak perlu lagi dikuasai oleh dendam, rasa bersalah, atau penyesalan. Yang kita butuhkan adalah melangkah, mungkin pelan, mungkin tertatih, tapi itu tetap langkah. Karena dalam diam, kita sedang menuju tempat yang lebih layak untuk diri kita sendiri. Yang paling sulit bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri sendiri atas semua keputusan yang salah, atas semua waktu yang terbuang karena bertahan. Tapi saat kita berdamai dengan diri sendiri, kita berhenti menyiksa masa kini dengan beban masa lalu. Kita pulih, pelan, tapi pasti. Kadang hidup terasa tidak adil, tapi dari ketidakadilan itulah kita belajar bertahan. Kita tumbuh bukan dari pujian, tapi dari kesakitan yang kita peluk diam-diam. Dan sekarang, bukan waktunya menyalahkan hidup, tapi waktunya menciptakan arah baru yang benar-benar kita pilih sendiri. Orang akan mempertanyakan, kenapa kita berubah jadi setegar ini, tapi mereka tidak pernah tahu betapa berkali-kali kita disakiti tanpa suara. Jadi jangan heran kalau sekarang kita tidak serapuh dulu, sebab luka kemarin adalah tameng hari ini. Setiap orang punya fase gelap dalam hidupnya, tapi tidak semua orang memilih keluar dari sana. Kita salah satu dari yang berani meninggalkan keterpurukan, berani kehilangan orang demi menemukan diri sendiri. Dan keberanian itu yang akan jadi cahaya di langkah kita selanjutnya. Dan kita tidak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri. Biarkan diam kita menjelma menjadi bukti. Biarkan progres kita bicara sendiri. Karena pada akhirnya, mereka akan sadar, kita bukan lagi yang kemarin. Terkadang tidak semua orang layak diberi penjelasan. Karena tidak semua orang benar-benar peduli. Mereka hanya ingin tahu, bukan ingin memahami. Maka kita berhenti menjelaskan. Karena lebih baik memeluk diri daripada memaksa orang lain paham luka yang tidak mereka alami. Kita bukan ingin menang dari orang lain, tapi ingin menang dari trauma kita sendiri. Menang dari versi lama yang takut gagal. Menang dari pikiran buruk yang terus membisikkan, kamu tak cukup baik. Dan hari ini, kita buktikan, kita bisa lebih dari yang mereka kira. Dunia ini keras, tapi kita lebih keras dari semua hal yang coba menjatuhkan. Dan saat kita memilih untuk tetap berdiri, meski sendirian, disitulah letak kekuatan sejati. Karena kadang, diam adalah perlawanan paling lantang. Luka yang tak dibicarakan akan berubah jadi kekuatan. Jika diproses dengan benar, hari ini kita tidak butuh sorotan, kita hanya butuh ruang untuk terus tumbuh. Dan ketika saatnya tiba, dunia akan melihat bahwa diam-diam kita tumbuh luar biasa. Ini bukan akhir cerita, tapi awal dari hidup baru yang kita pilih sendiri. Tidak lagi diatur oleh rasa takut, tidak lagi dikendalikan oleh luka masa lalu. Hari ini, kita tidak hanya sembuh, tapi juga jadi versi terbaik yang lahir dari keheningan dan keberanian. Pernah merasa lelah menjelaskan luka? Jangan lewatkan part 4, karena kamu berhak sembuh. Tapi tidak semua orang siap melihatmu bangkit. Subscribe. Kita lanjut di cerita berikutnya.